ingat siapa aku? Aku yang suka ada di kelas Batita atau Balita. Apa kabar? Temanku mana ya? Aku lagi nunggu temanku nih. Hoi, 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 hoi. Wah. Halo, Pak Dokter. Halo, 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 halo. Lah, kamu kok masih di sini? Ini kan sudah hampir jam 7 pagi. Bukannya kamu harus ibadah online sekolah minggu? Oh iya bener. Waduh, gimana sih kamu? Pokoknya sekarang kamu cepet-cepet pulang ke rumah, buka YouTube-nya, nyalain YouTube-nya, dan kamu ajak adikmu, kakakmu, dan orang tuamu untuk ikut ibadah ya. Oke, siap Pak Dokter. Nah, adik-adik di rumah juga harus ibadah ya. Jadi disiapin Alkitabnya, disiapin hatinya, dan saat ibadah jangan berisik, jangan ngobrol sama adiknya, harus tetap fokus karena kamu tahu gak, ibadah itu untuk melayani Tuhan. Jadi gak boleh main-main, oke? Siap. Oke, ibadah itu untuk kita tuh berkomunikasi kepada Tuhan. Betul, oke. Gak boleh ibadah. Oke, selamat ibadah untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Depok 2. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sana, kamu sana. Pulang. Aku juga pulang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, selamat hari Minggu Kak. Hari Minggu Bang Matthew. Kak Rati apa kabar? Puji Tuhan sehat Bang. Bang Matthew. Luar biasa, yes. Wah, kangen ya kayak ada yel-yel kayak gitu. Karena udah hari Minggu dan sudah jam 7, kita balik lagi nih Kak, sekolah minggu HKBP Depok 2. Seperti biasa ditemani oleh Bang Mario dan Bang Bambang. Yeay, tidak ada musiknya Kak, aduh. Nah, biasanya kalau tiap minggu Bang Mario sama Bang Bambang ini selalu eksis Kak. Pasti, nggak selalu. berubah, nggak Iya, berganti. yang berubah MC-nya. Nah, minggu ini MC-nya Kak Rati dan Bang Matthew. Oke Kak, karena udah hari Minggu, kayaknya jam 7 ini enaknya buat olahraga nih Kak. Yuk, bangkit berdiri. Ayo kita nyanyi, kita angkat pujian. Let's go, Bang. Ayo semuanya ngikutin ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Tinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semuanya ya. Kasih Yesus, Hai. kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja,
ya, Bang itu harus olahraga nih Kak setiap hari. Ya, Tapi Kak Rati seger sering loh, olahraga Bang. nggak? Olahraga. Olahraga, aduh kita tarik nafas dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Seru bang. Seru. Seger. Oke, kita berubah emosi. Oke, langsung. Kak Rati, tema kita minggu ini apa sih Kak Rati? Temanya aku mau berubah. Wede, berat banget tuh Kak Rati. Iya, Aku mau berubah. Berubahnya tuh gimana sih Kak Rati? Berubah menjadi pribadi yang lebih baik Bang Matthew. Oh iya, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Kak Rati, karena di masa seperti ini ada juga loh Kak Rati, kita tuh harus berubah. Selain kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tahu gak Kak Rati, ada sesuatu kayak istilah yang membuat hidup kita ini berubah sekarang Kak Rati. Tahu dong bang, Apa tuh Kak? tatanan hidup normal baru. Atau new normal. New normal. Nah, jadi adik-adik, kita itu kan lagi masuk di era namanya new normal ya Kak Rati. Betul, Bang. Nah, kita itu harus mau berubah untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang mematuhi protokol-protokol COVID-19. Kayak contohnya nih, abang-abang dan kakak di sini semuanya pakai face shield. Walaupun nggak nyaman ya Kak Rati ya. Iya, Bang. Iya. Bagi Bang Meju pakai kacamata terus pakai face shield lagi. Waduh, ini capek banget nih di sini. Tapi karena itu adalah anjuran dari pemerintah kita harus memulai kebiasaan yang baru atau berubah, maka kita harus mengikuti ya Kak Rati ya. Harus, karena itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Kayak gitu. Iya betul. Capek ya Kak Rati ya. Oke, itu 5 detik lagi, tarik napas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dah. Oke, dah. Kak Rati, Ya, sebelum Bang. kita masuk ibadah, Hmm? kita akan angkat satu pujian atau kita bernyanyi dulu. Lagunya Iya. apa Kak Rati? Kasih pasti lemah lembut. Oke, dengan sikap berdoa, dengan Duduk yang hati yang manis. sungguh. Adik-adik duduk yang manis. Dengan sikap berdoa, kita bernyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Kau telah memberkati kami pada pagi ini.
Terima kasih untuk nafas baru, terima kasih untuk udara segar, dan terima kasih untuk matahari yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan masuk ke ibadah. Berkati kami agar kiranya kami dapat diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan, agar kiranya kami dapat mengerti dan memahami maksud dari ajaran yang akan Abang Pendeta berikan kepada kami. Pimpin kami dan berkati kami. Sebelumnya kami juga mohon ampun untuk kesalahan kami, agar kami layak untuk mendapatkan berkat yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kami katakan amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 ayat 1 dan 2. Tahuak kokok Dumo magdag danak sekolah minggui Dumo magdag danak sekolah minggui Dumo magdag danak sekolah minggui Manghuling giring-giring Di manogot di minggui Beta hitalau tu bagas garejai Laho manangi hon hatani Tuhani Laho manangi hon hatani Tuhani Laho manangi hon hatani Tuhani. Anak-anak sekolah minggu diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tetapi bimbing menikmati, firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Kita membaca hukum Taurat Tuhan titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia. Serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut. Baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dan semua mengikutinya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Anak-anak sekolah minggu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita dan semua mengikutinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja Kristen yang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Senang dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami
masih melakukannya di rumah karena kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum buat Tuhan di dalam kekurangan dan kelemahan kami anak-anak-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami, petunjuk dan arah yang benar, khususnya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, pastinya kita sudah berharap ada kepastian buat kita semua dapat beribadah di gereja, apalagi ini sudah bulan Oktober. Dan biasanya bulan-bulan Oktober sudah mulai ada persiapan kita adik-adik untuk perayaan Natal di tengah-tengah gereja kita. Namun sampai sekarang kita belum tahu pasti kapan bisa berlalu. Namun sebagai anak Tuhan kita tidak berkecil hati, kita tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pandemi bisa berlalu dan kita dapat bersekutu di gereja, kita dapat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal yang kita selalu kita rayakan bersama. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Adik-adik mari buka Alkitab masing-masing. Kita baca firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Tadi Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Amang pendeta akan baca, adik-adik bisa ikuti di rumah ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapa apapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu mungkin sudah pernah mendengarkan cerita ini, bagaimana Yesus yang senantiasa menunjukkan kemahakuasaannya. Walaupun Yesus tidak pernah mengkultuskan. Tahu artinya adik-adik? Arti mengkultuskan, mendewakan, memuji-muji dirinya. Namun fakta selalu menceritakan bagaimana Yesus selalu melakukan kemahakuasaannya di tengah-tengah kehidupan manusia.
Bahkan Yesus selalu peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Kita adik-adik bisa ingat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana Yesus yang tidak pernah lelah, baik di bukit, di tepi pantai, di tempat-tempat yang lain, selalu mengajar, selalu memberitakan berita kabar baik, selalu melakukan hal-hal yang baik. Mujizat-mujizat Yesus selalu dinampakkan melalui kemahakuasaannya. Bahkan kita juga pernah mendengar bagaimana Yesus memberikan 5.000 orang makan. Itu luar biasa. Dengan apa adik-adik? Hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Nah sekarang juga kita mau melihat bagaimana kemahakuasaan Yesus yang sebenarnya tidak diduga-duga oleh para murid. Dalam nats tadi kita mendengar ada satu kebiasaan Yesus yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus benar-benar tinggal, taat, meniru, meneladani apa yang dilakukan Yesus. Apa itu adik-adik? Kebiasaan berdoa. Sebelum nats kita, dalam ayat sebelumnya Yesus juga sudah berdoa dalam ayat 18. Sekarang setelah 8 hari juga dikatakan Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. Artinya ada beberapa orang di antara murid dibawa Yesus ke salah satu bukit dan di sana Yesus berdoa. Ya, Yesus selalu melakukan apa yang paling utama di dalam kehidupan itu. Anak-anak Tuhan harus menyadari, anak-anak sekolah minggu harus sadar bahwa kebutuhan utama rohani anak-anak Tuhan adalah berdoa. Kalau adik-adik lapar, maka harus cari makan dan minum. Begitu juga sebenarnya kebutuhan rohani kita. Inilah yang dilakukan Yesus. Namun apa yang dikatakan dalam firman Tuhan adik-adik sekolah minggu? Ketika ia sedang berdoa, ternyata rupa wajahnya berubah. Walaupun dalam Injil tidak dikatakan perubahannya seperti apa. Tapi dikatakan rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tidak hanya itu adik-adik, dikatakan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia. Jadi ada 2 figur, ada 2 sosok yang sudah melekat dalam kehidupan orang Israel waktu itu dalam dunia perjanjian lama, yakni Musa dan Elia. Walaupun mereka tidak pernah melihat wajah Musa, walaupun mereka tidak pernah melihat wajah Elia, tapi berita itu begitu tenar, berita itu begitu santer, dan itu dibayangkan menjadi 2 sosok yang berbicara dengan Yesus. Makanya di saat murid-murid yang sudah capek, lelah, tertidur mendaki gunung, menaiki gunung, mereka seketika melihat ada suatu keajaiban. Kok bisa tiba-tiba ada Musa? Kok bisa tiba-tiba ada Elia berbicara dengan Yesus? Padahal yang kita tahu dalam sejarah Alkitab adik-adik, itu Musa sudah meninggal jauh sebelumnya Yesus. Itu Elia juga sudah naik ke sorga. Ada cerita Alkitab ya adik-adik, ada 2 tokoh dalam Alkitab dalam dunia perjanjian lama yang naik ke surga. Tahu adik-adik siapa itu? Ada Henok, catat itu ya adik. Ada Elia. Yang 2 ini naik ke surga. Baru dalam dunia perjanjian baru kita percaya, dan itu adalah kesaksian firman Tuhan, Yesus naik ke surga setelah dia mati, disalibkan, dikubur, bangkit dan naik ke surga. Nah, ini semua menggambarkan kemahakuasaan Yesus yang harus kita amini sebagai anak-anak Tuhan.
bagaimana penglihatan Petrus, walaupun dikatakan tadi apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus setelah melihat ada mujizat yang tiba-tiba Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia. Sehingga spontan. Petrus tidak berpikir panjang, tapi dia dengan sukacita langsung menyatakan bagaimana bahagianya. Karena semua orang terpanggil, semua orang bercita-cita agar menjadi orang yang berbahagia. Karena adik-adik, anak sekolah minggu juga belajar di sekolahan, walaupun tidak seperti yang dulu, sudah 7 bulan kita tidak pernah masuk di sekolah, walaupun mungkin secara virtual karena pandemi COVID-19. Namun semua yang kita lakukan itu di rumah, bersama bapak, ibu, adik, kakak dan semuanya, agar kita bahagia. Dan inilah yang diungkapkan oleh Petrus. Alangkah bahagianya bila kita mendirikan 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Tuhan. Artinya adik-adik bisa melihat bagaimana Petrus dengan spontan mempersembahkan pikirannya, idenya menjadi bagian kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik, kemah yang dikatakan oleh Petrus atau rumah yang dikatakan Petrus tidak secantik rumah kita, tidak seelegan rumah kita, tapi Petrus mengatakan sungguh bahagia kalau di sana mereka bisa berjumpa, bisa berkumpul, bisa bersekutu seperti yang kita harapkan dengan teman-teman kita. Bisa seperti yang dulu di gereja berkumpul bersama kakak, abang, guru-guru sekolah minggu kita, sama amang parhalado, sama amang pendeta, sama inang seksi sekolah minggu. Semua bersuka cita. Namun di saat Petrus mengungkapkan itu, ada satu perkataan sorgawi. Dan inilah yang perlu kita renungkan termasuk adik-adik sekolah minggu. Apa itu adik-adik? Dalam ayat 35 tadi dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ada satu perkataan bahwa Yesus adalah anak Allah yang harus kita dengar. Nah sekarang adik-adik sekolah minggu coba dulu renungkan, apa yang lebih banyak kita dengarkan? Kata-kata siapa? Ya memang kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Bapak, apa yang dikatakan Mama, apa yang dikatakan Bapak Ibu guru, kakak, abang dan sebagainya. Tapi ada satu yang paling berharga, ternyata mendengarkan firman Allah, mendengarkan apa yang dikatakan Yesus merupakan kebutuhan Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan banyak diam untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin kamu lebih banyak menggunakan alat-alat atau ya gadget, HP dan sebagainya. Tapi biarlah itu menjadi jalan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dimanapun ada di sekolah minggu, senantiasa tetap menjadi anak yang dikasihi. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yesus itu sendiri. Dan kita menjadi anak-anak yang kekasih, anak yang dikasihi oleh keluarga, anak yang dikasihi oleh gereja, anak yang dikasihi oleh bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa adik-adik. Kembali kami berdoa, mengucap syukur, memohon atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan yang dipermuliakan di dalam segala pekerjaan Tuhan dan disaksikan para murid Tuhan. Dan itu tentunya menjadi bagian kami anak-anak sekolah minggu untuk bersaksi bagaimana Tuhan yang selalu dimuliakan, yang kami muliakan di dalam segala kehidupan kami. Sehingga kami juga menjadi anak-anak yang terkasih, anak-anak yang Tuhan pilih, dan anak-anak yang senantiasa mendengarkan firman-Mu. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, beraktivitas.
Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, rezeki. Berkati kami anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Biarlah semua kehidupan kami serahkan kepada Tuhan saja. Sehingga kami dapat kebahagiaan yang hanya dari Tuhan saja. Sucikan kami Bapa dari salah dan dosa kami. Kami sampaikan doa kami, permohonan kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Baik adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Adik-adik, marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat pagi adik-adik. Salam sehat, salam ceria. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, ibadahnya tadi sudah selesai nih Kak Rati. Mantep kan? Mantep dong. Nah, Kak Rati, sebelum kita menyudahi ibadah kita di minggu ini, di minggu ini ya Kak ya, di minggu ini, karena 2 minggu lagi pasti ada ibadah lagi dong. Amin. Ya, amin. Nah, dan semoga ya mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan kita udah bisa ibadah langsung ke gereja ya Kak ya. Iya, amin Bang. Teman-teman harus berdoa terus, adik-adik harus berdoa. Nah Kak, kita mau review dikit nih tentang apa sih tadi khotbah yang dibawakan oleh pendeta kita. Coba Kak Rati, boleh di-sharing ke adik-adiknya? Iya, tadi Amang Pendeta menjelaskan bukan kalau misalnya ya, tapi kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berdoa, karena Tuhan Yesus sendiri punya kebutuhan, yaitu berdoa. Berdoa untuk apa sih Bang Matthew? Berdoa itu untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan.
memberikan kita jawaban kalau misalnya kita punya pertanyaan, dan itu doa itu pasti menguatkan kita. Karena tahu gak Kak, nafas orang Kristen itu salah satunya adalah doa. Iya betul, Ya, benar sekali, setuju Bang Matthew. Jadi teman-teman di rumah harus sering berdoa ya, kayak gitu. Nah Kak, biasanya ada ayat hafalan, ya gak sih? Iya selalu dong. Selalu ada ayat hafalannya buat teman-teman. Nah Kak Rati, silakan diberikan ayat hafalannya buat adik-adik. Nah, kalau Kak Rati udah hafal, adik-adik yang di rumah juga harus hafal ya. Pasti harus. Sikat Kak. Ayat hafalannya minggu ini adalah dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, agak terbata-bata. Makanya kita ulang lagi ya. Sikat Kak Rati. Sekali lagi Kak Rati ayat hafalannya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke deh. Jangan lupa, kalau bisa ya, coba dikirimin dong ke kakak-kakaknya ke grup kelasnya masing-masing. Siapa tahu kakak-kakaknya punya hadiah yang tiba-tiba nih buat adik-adiknya. Iya betul. Oke, ibadah kita udah selesai hari ini Kak Rati. Ya Bang. Kita berdua pamit. Kami berdua juga mewakili Abang Mario, Bang Bambang pemusik, pendeta juga tadi, sama Bang Benire, dan sebenarnya ada abang-abang sama di belakang layar gitu. Jadi kita semua pamit. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Thank you.